Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari kita kembali ke tahun 622 Masehi, tahun yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Tahun itu dikenal sebagai awal hijrah, perpindahan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari kota Mekkah menuju Madinah. Mengapa mereka harus hijrah? Karena di Mekkah, kaum Quraisy semakin keras menentang Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat mendapat tekanan, ejekan, bahkan siksaan. Dalam keadaan seperti itu, turunlah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin diperintahkan untuk meninggalkan Mekkah dan berhijrah menuju Yatsrib yang kelak dikenal dengan nama Madinah. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan biasa. Jaraknya sekitar 400 km, melintasi padang pasir tandus, gunung berbatu, dan hawa panas yang menyengat. Bayangkan, mereka berjalan dengan perbekalan terbatas, sementara ancaman dari Quraisy selalu mengintai. Rasulullah SAW ditemani sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Kisah mereka di Gua Thur saat bersembunyi dari kejaran Quraisy adalah salah satu momen penting dalam perjalanan ini. Setelah melalui berbagai rintangan, tibalah Rasulullah SAW di sebuah perkampungan kecil bernama Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Penduduk Quba sangat gembira menyambut beliau. Mereka menyambut dengan wajah cerah, penuh cinta. Bahkan anak-anak dan perempuan keluar untuk melihat kedatangan Rasulullah. Di perkampungan inilah Rasulullah tidak hanya beristirahat. Beliau akan memulai sebuah sejarah baru, mendirikan masjid pertama dalam Islam, masjid yang penuh berkah, yang kelak dikenal dengan nama Masjid Quba. Di Quba, Rasulullah SAW memutuskan untuk membangun sebuah masjid. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga simbol awal berdirinya peradaban Islam di Madinah. Masjid Quba dibangun dengan sangat sederhana, tidak ada marmer, tidak ada kubah megah seperti sekarang. Bahan-bahannya berasal dari alam sekitar, batu untuk pondasi, tanah liat untuk perekat, batang pohon kurma sebagai tiang, dan pelepah kurma sebagai atap. Yang membuat pembangunan ini istimewa adalah Rasulullah SAW sendiri ikut serta. Beliau tidak hanya memberikan perintah, tapi langsung mengangkat batu bersama para sahabat. Bayangkan, seorang pemimpin besar, utusan Allah, turun tangan bersama sahabatnya. Para sahabat yang melihat hal itu semakin bersemangat. Mereka merasa bangga bekerja bersama Rasulullah. Salah satu nilai penting dari pembangunan Masjid Quba adalah kebersamaan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Semua orang, dari kalangan manapun, bekerja bahu-membahu. Dari sinilah lahir sebuah teladan bahwa masjid bukan hanya bangunan fisik, melainkan pusat persatuan umat. Masjid Quba kemudian menjadi tempat ibadah pertama yang dibangun. Rasulullah SAW, di sanalah sholat berjamaah dilaksanakan, doa-doa dipanjatkan, dan hati kaum muslimin dipersatukan. Meski sederhana, masjid itu menyimpan nilai spiritual yang sangat tinggi. Masjid Quba adalah bukti bahwa kekuatan Islam lahir dari kebersamaan dan ketakwaan, bukan dari kemewahan bangunan. Masjid Quba memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Ibnu Majah, Tirmizi, dan An-Nasai. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya Masjid Quba sejak masa Rasulullah hingga kini. Masjid ini selalu menjadi tempat yang penuh keberkahan. Para sahabat sangat menjaga salat di Masjid Quba. Bahkan Rasulullah SAW sendiri rutin mendatanginya setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun menaiki kendaraan. Seiring berjalannya waktu, Masjid Quba mengalami banyak renovasi. Dari masjid sederhana dengan atap pelepah kurma, kini Masjid Quba berdiri megah dengan dinding putih bersih. Quba indah dan menara menjulang, arsitekturnya modern, tapi kesucian dan keberkahannya tetap sama. Setiap tahunnya, jutaan jamaah haji dan umrah datang ke Madinah, dan mereka selalu menyempatkan diri untuk sholat di Masjid Quba. Mereka ingin merasakan janji Rasulullah, pahala besar yang setara dengan umrah. Masjid Quba bukan hanya bangunan bersejarah, ia adalah saksi awal kebangkitan Islam di Madinah. Dari masjid inilah ukhuwah, persaudaraan, dan dakwah Islam semakin berkembang. Hingga hari ini,
Masjid Quba tetap menjadi simbol persatuan dan berkah bagi seluruh umat Islam. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk mengunjungi Masjid Quba, melaksanakan salat di dalamnya, dan merasakan langsung keutamaan yang dijanjikan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan komen.